Kalau di masakan itu gramisasi istilahnya Iya, kurasinya mesti tetap asli saya. Gramisasi kurasinya itu tetap betul. pakem-pakemnya. Iya. Misalnya itu gimana? Sebetulnya semua buah dan sayur itu diperlukan oleh tubuh Mbak Sari. Jadi yang hijau juga diperlukan, purple diperlukan, oranye diperlukan, yang kuning begitu ya, putih kuning juga diperlukan, merah juga diperlukan. Akan tetapi langu-langunya nggak ada getir-getirnya. Saya tuh glak-glak aja kok enak ya. Yang pokcoy juga enak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Rumpi Asik. Bersama saya Sari Winarno dan ditemani sekarang sebagai apa nih ya, pedagang. Benar Mbak Sari. Sebagai pedagang, walaupun memakai kostumnya dari salah satu PTN, tapi nggak apa-apa. Tetap pedagang itu boleh double siapapun, atau ya? Triple profesi kok Mbak. Benar. Iya, saya juga pedagang sama. Gitu ya Mbak Sari ya. Emak-emak online shop selain podcast. Emak-emak online juga. Keren ini Mbak Sari. Ibu-ibu begitu ya Mbak ya. Pasti ada yang samping kanan samping kiri. Nggak bisa diem pokoknya Mbak Sari ya. Oke, ini karena Mbak Mami ini sekarang lagi menekuni usaha jus ya Mbak ya. Betul. Namanya? Kalau jusnya sendiri namanya Rijus Mbak Sari. Iya, kemasannya cantik banget. Nah, sampai sekarang alhamdulillah banyak sekali Bapak dan Ibu juga teman-teman ini Gen Z, Gen Alpha ini yang juga mengatakan seneng minum jus ini dan merasakan tubuhnya jadi seger. Nah, kebetulan beberapa senior kami di UGM juga menjadi pelanggan setia kami dan ini terbukti dari apa yang beliau sampaikan, ternyata setelah minum jus kolesterol juga berkurang. Kemudian kadar gula darah dan juga tensi jadi terkontrol. Tapi memang jus kami bukan obat. Artinya kalau sudah minum jus, lalu kemudian boleh makan apa aja, tidak takut kena gula, tidak takut kena hipertensi, bukan seperti itu. Jadi meskipun sudah minum jus, pola makan tetap harus dijaga. Iya, gitu Mbak Sari. Cuman kelebihan jus ini adalah membuat kenyang. Ya kan, otomatis kita juga makannya sangat terbatas. Berkurang ya. Jadi memang minum jus dulu, jadi jangan dibalik. Iya, betul. Ya kan? Betul. Minum jus, minum air putih gitu ya. Betul. Ini kapan makannya gitu, air semuanya. Iya, memang ada satu teori yang mengatakan konsumsi buah dan sayur terbaik itu ketika perut kita tidak dalam kondisi penuh Mbak Sari. Jadi supaya, karena sudah bentuknya jus ya, supaya kemudian nutrisi yang ada di dalam jus itu langsung terserap. Nah, kalau usus kita penuh, nah ini kan dinding usus yang menyerap nutrisi ini jadi terhalang. Nah, sehingga memang lebih baik ketika perut kosong atau tidak dalam kondisi penuh. Nah, gitu. Jadi biar efektif, efisien, nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita juga terserap semuanya oleh tubuh. Ini yang produksi Mbak Mami sendiri? Produksi di awal saya sendiri Mbak Sari, karena waktu itu kan memang tujuannya adalah lagi untuk juga keluarga untuk keluarga, sehingga saya bikin sendiri, saya utak-atik resepnya sendiri, sambil saya cerita nih ke beberapa teman dekat, aku bikin jus loh ini seperti ini, terus mereka tertarik juga, Bu aku coba dibawain dong yang ini gitu. Saya bawain semua yang saya bikin, saya suruh mereka untuk coba, akhirnya datanglah satu pesanan itu satu persatu. Kok bisa sehari 5, sehari 7, sehari 3, sehari 4. Saya jadi berpikir, waduh, ini untuk menjaga konsistensi saya sendiri supaya terus komit bikin jus, kayaknya harus saya buka untuk umum ini. Nah, disitulah kemudian berawal untuk jadi sebuah usaha. Gitu. Jadi sekarang sudah tidak Mbak Mami sendiri ya, ada yang membantu. Kebetulan pastinya. Ada yang membantu, betul. Cuman nanti apa istilahnya, kalau di masakan itu gramisasi istilahnya. Iya, kurasinya mesti tetap asli saya. Gramisasi kurasinya itu tetap betul. pakem-pakemnya.
Mau ngomong dari tadi apa gitu ya, pakem-pakemnya itu tetap dari Mbak Mami gitu ya. Harus ikut pakem yang saya buat. Yang membuat ini tinggal ngikutin aja ya Mbak ya. Sudah ada resepnya sih Mbak Sari, saya tinggalkan di rumah. Jadi kalau untuk yang formula yang khasiatnya untuk slim fit begitu, untuk membantu membersihkan saluran pencernaan nih supaya semua nutrisi yang kemudian masuk ke kita bisa terserap optimal. Komposisinya sawi hijau, ada timun, ada bengkoang dan sebagainya, sudah ada gramasinya. Gitu ya. Itu sehari berapa Mbak produksinya? Kalau kapasitas produksi kami sehari bisa 100 botol sih Mbak Sari. Cuman alhamdulillah sudah bisa sampai sebanyak itu nih. Cuman ya sebagai UMKM dan saya sendiri bukan dari background pebisnis ya. Ini memang luar biasa panjang dan juga perjalanannya tidak bisa dibilang mulus. Hanya saja karena saya menikmati tujuan awal dari mendirikan usaha ini kan memang untuk keluarga, untuk menjaga kesehatan keluarga, sehingga setiap prosesnya ini saya nikmati sebagai suatu tahapan pembelajaran yang itu, oh orang berbisnis tuh begini ya, oh berarti harus memperhatikan ini juga ya. Wah, nggak cukup saya hanya bilang ini fungsinya baik, ini bisa bermanfaat untuk ini, tapi ketika orang melihat kemasannya nggak tertarik untuk beli, ya sama aja bohong. Nah dari situ saya belajar otodidak Mbak Sari. Ini yang saya nikmati setiap prosesnya sebagai suatu pembelajaran. Jadi akhirnya belajar marketing juga ya. Mau nggak mau, meskipun sampai sekarang masih susah bagi saya untuk belajar marketing ya. Gitu ya. Dan ini tadi sudah diceritakan dari spill nih ya, bahwa untuk buah-buahan ada kelompok-kelompoknya gitu. Itu kalau dicampur kan warnanya ada yang beda nih. Oranye semua. Betul. Hijau semua gitu purple ya. Semua. Purple gitu. Itu kira-kira kalau misalnya dicampur beda nggak sih efeknya ke dalam tubuh ya? Iya, ke dalam tubuh, untuk tubuh kita. Kalau dicampur kenapa Mbak? Misalnya si purple dicampur sama hijau, misalnya itu gimana? Sebetulnya semua buah dan sayur itu diperlukan oleh tubuh Mbak Sari. Jadi yang hijau juga diperlukan, purple diperlukan, oranye diperlukan, yang kuning begitu ya, putih kuning juga diperlukan, merah juga diperlukan. Akan tetapi saya nih sebagai seorang pebisnis awalan ya, pebisnis pemula waktu itu, kemudian merasa sulit bisa mengkampanyekan fungsi dari jus ini kalau saya campur. Kalau kemudian saya kelompokkan, karena saya baca juga ya bahwa kesamaan warna dari sayur dan buah itu memberi arti adanya kesamaan fungsi atau kesamaan kandungan yang ada di dalamnya. Nah kalau kandungannya sama, fungsinya kan kurang lebih juga sama ya. Nah sehingga dari situ saya bisa melabeli produk saya sebagai ini penjaga kesehatan ginjal. Oh yang ini cancer fighter karena kaya antioksidan. Oh yang ini untuk memacu pertumbuhan sel-sel darah. Nah sehingga saya bisa melabeli produk saya seperti itu. Oh gitu, lebih mudah ya. Lebih mudah diingat. Orang juga jadi tujuannya, oh saya ini lagi butuh yang ini, oh saya lagi butuh yang ini lagi diet nih untuk menurunkan berat badan, saya ambil yang hijau ya, gitu. Berarti kalau misalnya perlu yang multi, 4-4-nya? Iya harus, memang harus. Semua harus dikonsumsi. Pagi ini, siang sih, tapi dijamin kok guys, seperti saya awal tadi ya bilang, itu nggak nyampe 5 menit minumnya, nggak ada langu-langunya, nggak ada getir-getirnya. Saya tuh glak-glek aja kok enak ya. Yang pokcoy juga enak gitu ya, karena ada seger-segernya. Betul. Si jeruk ya, sepertinya ada rasa-rasa jeruk. Yang pokcoy kami tambahkan juga aduh kok saya lupa namanya, yang butiran hijau dari gangga, dari alga. Saya kok lupa namanya, nanti saya cari ya. Disusul nanti. Itu katanya sangat bagus untuk ini apa namanya, merangsang pertumbuhan kolagen juga. Jadi itu memang rasanya seger banget. Iya. Spirulina, ketemu. Kadang spirulina juga dipakai untuk masker gini, ditambah air gitu ya. Terus itu spirulina memang ada seperti buah? Iya, seperti bubuk. Jadi bubuk. dia bubuk dari alga semacam ganggang laut begitu, kemudian dibikin ekstraknya, terus itu bisa dicampurkan di makanan karena dia memang berupa sebetulnya bubuk, makanan ya. Tapi ada juga yang kemudian jadikan masker. Gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya ini bukan untuk dijual atau untuk pribadi,
dicampur-campur juga nggak apa-apa ya Mbak? Dicampur-campur nggak ada masalah. Sekali minum maksudnya daripada saya ini pengennya fungsinya ini betul. ini. Gitu. Sebetulnya nggak ada kontraindikasi ya. Jadi mencampurkan semua itu nggak ada karena semuanya betul-betul dibutuhkan oleh tubuh. Setiap dari metabolisme tubuh kita itu membutuhkan tadi masing-masing dari warna tadi. Mungkin ada testimoni cerita yang setelah minum jusnya Mbak Mami secara rutin berkala. Ya. Banyak sih Mbak Sari. Ada kebetulan di samping suami saya sendiri yang dulu itu dia setiap pagi itu harus mengkonsumsi paracetamol karena keluhannya sama aku kok pusing ya. Gitu. Setiap pagi sebelum berangkat ke kantor. Jadi sebelum pamit ke saya berangkat kantor ya gitu. Biasanya dia selalu mampir ke kota obat ambil paracetamol untuk minum dan itu saya lihat. Nah, waktu itu saya bilang coba deh ini diminum dulu sambil untuk kita membuktikan ada nggak dampaknya ini untuk kamu bisa lebih sehat. Nah ternyata tanpa kami sadari itu berjalan 2 bulan. Meskipun dia awalnya juga sambil terpaksa gini tadi ya, karena memang formulasi saya belum pas gitu. Jadi sekalian uji coba. Sekalian uji coba. Tapi ya luar biasa, alhamdulillah setelah 2 bulan itu dia nggak lagi minum paracetamol. Sampai sekarang itu satu. Itu yang kemudian membuat saya semakin yakin bahwa oh ya memang benar di ini tuh memang dibutuhkan oleh tubuh. Di samping saya sendiri juga belajar begitu ya terkait dengan sistem metabolisme di tubuh kita.